kondisi Pak Agus itu saya kasihan. Kemudian saya undang ke sini, saya menyayangkan kalau Tenovinya nggak ada waktu itu juga kan. Jadi Tenovi juga menurut saya orang yang harusnya mendapat apresiasinya itu ke Tenovi, bukan ke saya. Cuman setelah podcast itu, saya lihat ada isu di luaran yang cukup mengganggu. Iya benar banget. Isu pertama yang saya dengar adalah penyalahgunaan uang donasi. Oke? Iya. Saya pun tidak ngecek atau saya tidak mau tahu berapa uang donasi yang masuk di operasi. Donasinya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Mendapat bantuan banyak, nggak dipakai aja duitnya. Nanti kita yang kena, kita yang nge-up videonya, kita yang ngangkat nama Mas Agus. Yang 100 juta itu dipakai untuk utang bayar rumah dari Wawa. Itu di luar dari pengobatan Mas Agus. Saya jabanin itu kalau kesehatan Apis memang saya pikir tanggung jawab saya. Jadi masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Karena saya pikir itu kayak bukan penyalahgunaan, karena kan masih dengan hubungannya Mas Agus. Itu kan rumah siapa, Mbak? Itu kan Mas Agus juga kan ngerasanya tinggal di situ. Iya, tapi kan kenapa nggak lebih baik? Maaf ya Tete Novi, ya karena Agus nggak ngabarin gitu kan. Agus memang salah gitu, karena Agus nggak. Soalnya memang hari ini kabar buruk buat Agus, Pak Den. Kabar buruk kenapa? Ada yang buruk. Udah Agus. Hah? Soalnya Agus diponis sama dokter JC udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Oh, baru dari dokter tadi tuh. Iya. Paling dia bisa mungkin nggak ada lagi namanya operasi. Cuman dikasih nanti namanya kosmetik gitu. Jadi dibuat mata buatan. Oke, berarti dokter tadi baru saja vonis Pak Agus bahwa sudah tidak bisa melihat lagi walaupun diobatin benar, gitu. Walaupun diobatin tetap aja hasilnya sama karena sebuah sarafnya lemah. Kuat. Kita lagi diujian. Ya. Kuat. Mau ajak Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi gini dulu ya. Iya. Saya ngundang semua, ada Tenovi juga, makasih banget. Karena waktu kemarin Tenovi kan gak datang. Jadi saya ini mau jelasin dulu. Saya itu kan dihubungi sama Tenovi. Iya. Tenovi itu meminta bantuan kepada saya, platform saya untuk bisa ngebantu Pak Agus. Benar. Oke. Nah, saya melihat kondisi Pak Agus itu saya kasihan. Kemudian saya undang ke sini, saya menyayangkan Tenovinya nggak ada waktu itu juga kan. Jadi Tenovi juga menurut saya orang yang harusnya mendapat apresiasinya itu ke Tenovi, bukan ke saya. Cuman setelah podcast itu, saya lihat ada isu di luaran yang cukup mengganggu. Iya benar banget. Isu pertama yang saya dengar adalah penyalahgunaan uang donasi. Oke? Iya. Saya pun tidak ngecek atau saya tidak mau tahu berapa uang donasi yang masuk karena menurut saya itu kan dari penonton dan orang-orang yang ingin membantu. Cuman setelah saya di DM juga beberapa follower saya karena isu itu udah melebar ke TikTok dan segala macam, bahkan Tenovi udah mulai angkat bicara. Jadi saya pengen ngundang semuanya supaya lurus nih. Iya betul. Gitu ya. Jadi saya dengar dulu dari Tenovi dulu ya. Nanti baru dari kalian ya. Iya. Tenovi silakan ya. Tenovi gimana nih? Oke, jadi Bang waktu itu saya itu datang ke rumah Mas Agus tanggal 3. Setelah podcast ini ya? Setelah podcast. Nah, saya datang untuk melihat kondisi Mas Agus karena saya dapat laporan beliau katanya depresi, terus dengan kondisi yang sering kayak teriak-teriak, terus sering mengalami emosional yang nggak bisa dibantu oleh keluarganya gitu. Terus yang kedua mengalami infeksi atau tetanus di bagian badannya. Makanya saya datang terus didampingi sama Mas Giri dan juga Bu Aini, salah satu staf ahli Kemensos gitu. Oke. Terus setelah itu saya menanyakan gimana kabarnya, gimana prosesnya gitu. Tapi kita nggak ada kepikiran soal donasi gitu. Terus yang kita pikirkan pertama adalah penanganan Pak Agus sampai mana, saya mau tahu gitu. Iya. Karena saya tanya, terus katanya penanganan lama, terakhir ke rumah sakit dari pagi sampai sore itu tidak ditangani, betul ya? Waktu terakhir? Bukan nggak ditangani Mbak Novi. Tapi lama prosesnya, ya, katanya kalau prosesnya gitu. lama iya. Iya. Karena kan pakai BPJS gitu. Nah, terus saya
ya namanya kita mikir ya udah kita coba bersurat deh gitu, kita usahain kita bersurat, kita mau bersurat ke DPR, ke Kementerian Kesehatan, pokoknya semua kita mau bersurat ke Dinas Sosial dan lain-lain. Nah sudah selesai itu, ya udah nanti kita usahain untuk minta bantuan saya pun pribadi ya ke podcast yang lain-lain juga supaya banyak dapat bantuan lebih gitu Oh, pikiran jadi saya. lu mikir mau cari donasi lagi? Iya, Oke. apapun itulah, entah donasi atau mungkin ada yang kenalan dokter yang terbaik atau apa gitu. Oke. Pokoknya pikiran saya di situ cuman mau Mas Agus dapat yang terbaik dari semuanya. Oke. Pada saat saya pulang, kepikiran, oh iya donasi berapa ya? Saya tanyalah sama yang selama ini komunikasi sama saya, itu Mbak Wulan. Mbak Wulan ini siapa? Anaknya dari ibu Ah, ini. dari Wawa Iya, ya? heeh. Oke. Saya tanya, Mbak donasi berapa? Dijawab, 500 juta. Ah, 500 juta, alhamdulillah. Makanya aku chat Bang Densu. Oh, iya. Chat semuanya gitu. Udah. Ya lu ngucapin terima kasih. Ucapin kan? terima Bang, kasih. terima kasih setelah podcast dari Bang. Heeh. Ini ada masuk donasi 500 juta itu Betul, kan? Oke. katanya. Iya. Akhirnya, singkat cerita kita minta mutasinya. Boleh nggak kita minta mutasinya? Karena kan jujur ya Bang, kan open donasi personal itu sebenarnya tidak boleh gitu. Ini sebenarnya harus dalam pengawasan yayasan aku, yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan. Tapi tetap harus monitoring dari yayasan kami dan transparansi. Saya pun pribadi kalau open donasi boleh dicek. Kita memberikan 100% tanpa ada potongan sama sekali. Saya nggak mau tuh ada potongan-potongan. Nah, terus pada saat saya minta mutasi, 6:30 pagi ya Mbak, kita teleponan ya. Mas Agus lagi agak nangis-nangis gitu. Pakai handphonenya, Itu lagi depresi banget saya. iya lagi depresi. Iya. Pakai handphonenya Mbak Wulan bilang ini Mas Agus lagi teriak-teriak, nggak mau tanda tangan mutasi rekening. Akhirnya saya tenangin, Mas di sini saya nggak minta, demi Allah saya nggak minta, saya cuma mau tahu donasi berapa, boleh nggak kalau kita mengecek semuanya keperluan dari Mas, pengeluaran dan lain-lain. Aku cuma ngomong kayak gitu, tolong ya Mas percayakan ke kita, saya mau Mas dapet yang terbaik dari semuanya. Akhirnya tenang ya Mas Agus ya, saya ngomong gitu ya. Apa? Ya waktu teleponan 6:30. Saya nggak terlalu ini banget sih karena keadaan saya waktu itu mau tapi Mas- disuruh apapun itu saya memang saat itu depresi berat banget Betul, tapi gitu. setelah mendengar Nah. penjelasan saya, Mas sudah tenang ya. Tenang Iya terus. gitu. Terus akhirnya saya juga ngomong sama Mbak Elmi tentang donasi berapa 1,5. Saya kaget lah, Mbak. Donasi pada saat di telepon ya Mbak, betul ya? Ternyata donasi udah 1,5. Tunggu, Ah, yang 500 belum. juta ini informasi dari siapa? dari Mbak Wulan. Nah, setelah itu informasi dari istrinya Mbak Jeda Elmi. 1 hari. Jadi 1 hari jadi 1,5. Ya. Betul, itu betul ya? Sebenarnya waktu dapat info yang 500 itu emang udah lebih dari itu sih. Tapi Oh. tepatnya berapa itu belum saya cek lagi. Oke, gitu. berarti ada kesalahan informasi dari Mbak Bulan sama Iya, Mbak iya. Mbak Elmi Iya, ya? soalnya juga dari pesan Bang Agus kan jangan sembarangan kasih berapa-berapa, takut gimana-gimana, soalnya uangnya banyak banget kan gitu.